Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di Windra Channel. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan dan meluruskan kita dalam ujian. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan bahas kisi-kisi nomor 57 sampai dengan 60. Fokus pembahasan kita adalah terkait tafsir, takwil, ayat muhkamat, dan ayat-ayat mustasyabihat. Sebelumnya kita bahas secara singkat dulu ya, apa itu tafsir dan apa itu takwil. Tafsir secara etimologi atau secara bahasa itu adalah al-iyadah wa al-tabyin al-syarh. Secara terminologi, usaha yang bertujuan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan lafal-lafalnya agar yang tidak jelas menjadi jelas, yang samar menjadi terang, yang sulit dipahami menjadi gampang dipahami sehingga hidayah Allah benar-benar dapat dirasakan oleh umat manusia. Kemudian takwil itu secara bahasa al-rujuk, al-syarf, al-siyasah. Secara terminologi memalingkan lafal-lafal dari makna lahirnya ke makna batinnya, jika makna itulah yang sesuai dengan jiwa Al-Quran. Perbedaan tafsir dan takwil. Tafsir menjelaskan makna ayat-ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Kemudian takwil itu mengalihkan lafal-lafal ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajih kepada arti yang samar dan majruh. Ciri-ciri tafsir dan takwil. Tafsir menjelaskan makna tersurat, takwil tersirat. Kemudian tafsir berkaitan dengan ayat muhkamat, takwil ayat mutasyabihat. Tafsir pendekatan riwayah, takwil dirayah. Kemudian tafsir kadang maknanya sudah diberikan Al-Quran, takwil belum. Tafsir bersifat umum, takwil khusus. Kemudian kita lanjut. Untuk kisi-kisi nomor 57 itu adalah berkaitan dengan tafsir. Menurut Ali As-Sabuni, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi pengertiannya terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Dr. Subi Saleh, tafsir adalah sebuah disiplin yang digunakan untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menerangkan makna-makna serta menggali hukum-hukum dan hikmah-hikmah. Beberapa manfaat dalam memahami makiyah dan madaniyah apabila seseorang berupaya memahami ayat Al-Quran adalah, itu yang pertama, dapat membantu mempermudah dalam menjelaskan ayat Al-Quran, dikarenakan makiyah dan madaniyah terkait dengan situasi dan kondisi masyarakat saat itu ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Kemudian, melalui gaya bahasa yang berbeda, pada ayat makiyah dan madaniyah akan membantu dalam memahami ayat Al-Quran, sekaligus memberikan indikasi perbedaan karakteristik masyarakat. Dengan memahami makiyah dan madaniyah akan lebih mudah mengaitkan dengan aspek sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lanjut, untuk isi nomor 58 itu lebih kepada takwil. Takwil adalah memalingkan lafaz dari maknanya yang lahir kepada makna yang dikandung oleh lafaz tersebut selama makna yang dimaksud tersebut dipandang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Profesor Quraisy Shihab dalam menafsirkan kata kursi pada Al-Baqarah ayat 225 menjadi meliputi langit dan bumi, hal ini merupakan takwil. Muhammad Abduh memberikan makna bakteri yang berterbangan pada lafal toirun, disebut juga takwil. Takwil sering digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi kalau tafsir tadi itu untuk ayat-ayat yang muhkamat, itu ayat-ayat yang maknanya jelas ya, sudah tidak perlu penjelasan lagi, dinyatakan secara jelas. Akan tetapi kalau takwil ini adalah untuk ayat-ayat mutasyabihat di mana kata-kata yang terdapat dalam lafal Al-Quran tersebut dibutuhkan
penjelasan, masih dibutuhkan penjelasan. Untuk lebih memahami tentang tafsir dan takwil ini, kita ke pembahasan selanjutnya ya, tentang ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Dalil tentang muhkamat dan mutasyabihat itu ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighaa'al fitnah. Minhu ibtighaa'al fitnati wa ibtighaa'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Illallahu war-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Artinya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, diantaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Lanjut ke kisi nomor 59, yaitu tentang ayat muhkamat. Ayat muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya. Ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lainnya. Ayat muhkam adalah ayat yang tidak mengandung takwil kecuali satu wajah. Ayat muhkam adalah sesuatu yang mudah dipahami. Ayat muhkam yang di dalamnya menjelaskan sesuatu yang halal dan haram, fardu, janji, dan ancaman. Para ulama memberikan contoh-contoh ayat muhkam dalam Al-Quran dengan ayat nasih, ayat-ayat tentang halal, haram, hudud, kewajiban, janji, dan ancaman. Contoh ayat muhkam adalah seperti berikut. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-Maidah ayat 90. Di sini dikatakan muhkamat itu karena kata-kata yang ada dalam lafal Al-Quran di sini itu adalah kata-kata yang jelas dan tidak memerlukan penjelasan lebih dalam gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk yang ayat mutasyabihat. Selain dibawa kepada pemahaman makna yang perlu diketahui, yaitu dalam Al-Quran ada ayat yang sifatnya muhkamat, yang pasti, dan mutasyabihat yang samar-samar. Di antara ayat-ayat mutasyabihat diantaranya berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Apabila ayat-ayat tersebut diartikan secara literal, akan menimbulkan pengertian bahwa Allah memiliki sifat kekurangan dan menyerupai makhluknya. Contoh ayat mutasyabihat seperti ayat Tuhan yang Maha Pemurah beristiwa di atas ars, surat Toha ayat 5, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas rahmatnya, lagi Maha Mengetahui. Al-Baqarah 115. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menuju kepada Tuhanku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. As-Saffat ayat 99. Dari ketiga ayat di atas terkesan keberadaan Allah ada di 3 tempat. Ayat pertama menyimpulkan Allah ada di ars. Ayat kedua, Allah ada di berbagai arah di muka bumi. Dan ayat ketiga terakhir menyimpulkan Allah ada di Palestina. Ayat-ayat tersebut menurut para ulama bersifat mutasyabihat, sehingga maknanya tidak boleh diartikan secara literal. Sebab jika diartikan secara literal, akan menimbulkan pengertian yang paradoks. Padahal terjadinya pertentangan dalam Al-Quran itu tidak mungkin. Karenanya harus meninggalkan maksud literal ayat-ayat mutasyabihat tersebut dan mengembalikan pemahaman kepada ayat muhkamat. Dalam hal ini, ayat yang muhkamat yaitu firman Allah yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Asy-Syura ayat 11. Berangkat dari ayat muhkamat ini, maka akan dapat disimpulkan bahwa Allah itu ada tanpa tempat dan tanpa arah, karena
tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Maka dari itu teman-teman, kenapa ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat bersifat samar ini masih memerlukan penjelasan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi pengertiannya terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia adalah pengertian tafsir dari Ali As-Sabuni. Kemudian sebuah disiplin yang digunakan untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi SAW dan menerima makna-maknanya serta menggali hukum-hukum dan hikmah. Hikmahnya adalah pengertian tafsir menurut Dr. Subi Saleh. Kemudian nomor 3, beberapa manfaat dalam memahami makiyah dan madaniyah apabila seseorang berupaya memahami ayat Al-Quran adalah kecuali, berarti yang bukan ya. Makiyah dan madaniyah menunjukkan indikasi perbedaan karakteristik masyarakat. Sedangkan yang merupakan jawaban benar itu adalah dapat membantu mempermudah dalam menjelaskan ayat Al-Quran dikarenakan makiyah dan madaniyah terkait dengan situasi dan kondisi masyarakat saat itu ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Melalui gaya bahasa yang berbeda pada ayat makiyah dan madaniyah akan membantu dalam memahami ayat Al-Quran sekaligus memberikan indikasi perbedaan karakteristik masyarakat. Dengan memahami makiyah dan madaniyah akan lebih mudah mengaitkan dengan aspek sejarah hidup Nabi SAW. Dan kita lanjut. Memalingkan lafal dari maknanya yang lahir kepada makna yang dikandung oleh lafal tersebut selama makna yang dimaksud tersebut dipandang sesuai dengan Al-Quran atau As-Sunnah disebut takwil, mencari makna dari sebuah lafal ya teman-teman. Kemudian Prof. Quraisy Shihab dalam menafsirkan kata kursi pada Al-Baqarah ayat 225 menjadi meliputi langit dan bumi merupakan penerapan dari takwil ya. Kemudian Muhammad Abduh memberikan makna bakteri yang berterbangan pada lafal tairun, itu juga disebut takwil. Kemudian takwil sering digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat yang mutasyabihat. Kemudian kalau untuk yang ayat-ayat muhkamat ini menggunakan tafsir ya. Di sini ada contoh tafsir, yaitu di sini ada contoh tafsir, berarti di sini ayat muhkamat ya. Itu ada surat Al-Hajj ayat 30 yang artinya, dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala yang najis dan jauhilah perkataan-perkataan. Maka jauhilah olehmu berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Kemudian untuk contoh takwil itu dalam surat Al-Fat, yadullahi fawqa aydihim, tangan kekuasaan Allah di atas tangan kekuasaan mereka. Nah, jadi di sini kata tangan ini ditakwil sebagai kata kekuasaan. Alhamdulillah, pembahasan kisi-kisi 57-60 sudah selesai. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.